Kita lanjutkan lagi ya, talaki muskilul kalimah kita. Sekarang di surah Al-Baqarah ayat 185 ya berarti ya. Di bukunya halaman 4. Nah, di situ bentar 12 ya. Nah, 12. Allahu Akbar. Ada dua ini ya, ada dua yang ditandain yang diberi tanda underline ya. Yang satu falyasumhu dan bikumul usra ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana ketika mewakafkan bacaan tersebut. Nah, di situ. Tip. Saya izin baca ya. Saya izin baca. Poin ke-13 Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Nah, di sini yang jadi poin kita ya. Jadi ketika falyasumhu kita wakafkan, teman-teman. Saat kita wakafkan falyasumhu, maka huruf H-nya tetap dibaca ya dengan cara Masya Allah, ini dia orang ganteng. Sehat? Aman. Ayo, kita mulai. Ya. Jadi huruf H-nya tetap dibaca dengan cara membaca dua huruf sebelumnya yaitu huruf shad dengan sedikit dihentak gitu ya. Falyasum. Silahkan. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah ini dia nih. Sehat tuh. Ayo. Kita juga baru mulai kok. Ya. Halaman 4. Om Ipul. Ya, di mushafnya ya. Halaman 4. Jadi sebenarnya Quran itu benar-benar ngajarin kita untuk nggak korupsi walaupun satu huruf gitu ya. Biasanya ketika kita itu berhenti pada dua sukun, itu huruf yang terakhirnya kita ilangin gitu. Kita korupsi itu. Gitu. Ini modulnya udah ada, Om? Belum. Hah? Belum dapet ya? Belum. Oh, ya udah kalau gitu pakai penyanyi dulu deh. Pakai dulu, nggak apa. Tapi nanti coba Anda kasih, masih ada nggak ya yang ini? Yang baru ini soalnya yang lama punya guru. Nanti saya cariin lagi ke atas insyaallah. Allahu Akbar. Ya, jadi bukan falyasum tapi falyasum. Bedain deh. Kalau saya nggak pakai H nih, saya menghilangkan H-nya jadi falyasum kan gitu ya. Falyasum. Dan itu yang sering terjadi gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan hilangkan huruf H-nya. Falyasum. Nah, tipsnya biar H-nya ada adalah ya huruf shadnya agak dihentak suaranya. Karena kalau falyasum nanti nya tuh males gitu. Jadi falyasum. Beda nggak? Sum. Ada, ingat huruf terakhirnya bukan mim tapi H. Nah itu ingat. Jadi ketika kita berhenti atau berwakaf pada dua sukun, pastikan dua-duanya itu terbaca loh. Jangan dihilangin yang keduanya. Masalah kita adalah menghilangkan huruf sukun yang keduanya. Gitu ya. Ya tadi makanya prinsip pertamanya itu adalah ingat bahwa ada dua huruf loh di situ. Ingat ada dua huruf di situ, ada mim dan H. Kalau kita falyasum, H-nya hilang nggak? Dan itu sering kita baca kan? Falyasum, hilang tuh H-nya. Korupsi kita menghilangkan huruf H. Padahal even dia sukun, tetap aja harus kita kasih dia hurufnya ada gitu. Makanya tipsnya biar H-nya gampang keluar, huruf shadnya itu kita agak hentak gitu. Kita agak falyasum gitu loh. Nyambung ya? Coba kita baca ya, sebentar. Kok belum keluar nih ininya. Falyasum.
Belum ada. Ntar dikasih ya Pak ini ya. Ini sambil live saja. Pak Bang Wan Kodir. Antena Japrium ya. Oke, jadi mana tuh? Sebentar. Kok di sini enggak ada? Oh, ini dia nih. Ya. Coba deh. Saya baca فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Coba 1, 2, 3. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Nah, beda kan rasanya kan? Iya, selama ini kita gimana? Sum doang kan? Nah, biasanya falyasum. Nah, jadi kita mengkorupsi huruf tuh, dan itu nggak boleh. Ya, jadi prinsipnya ketika ada dua huruf sukun yang diwakafkan, maka dua-duanya tetap kita ucapkan loh, gitu. Gitu ya? Aman. Tadi berasa karena di sini, tapi kalau baca sendiri nggak tahu tuh. Kembali ke setelan awal, lu hajar dulu falyasum gitu. Apalagi kalau temponya cepet ya, udah kelar gitu ya. Oke. Kita lanjut sama yang selanjutnya, underline yang kedua juga begitu ya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul. Nah, usr ada r-nya ya, ada r-nya. Wala yuridu bikumul usr. Nah, cara bacanya sama seperti yasum tadi gitu ya. Jangan dihilangkan huruf terakhir ro-nya itu. Nah, masalah kita adalah tadi tuh ya, wal as innal insana lafi khus. Gitu kan kita dulu waktu kecil tuh. Ya kan? Jadi menghilangkan huruf ro-nya tuh. Ya. Dan ketika kita udah belajar tafkhim tarkik ya, bahwa ketika ada ro sukun, sebelumnya ada dhammah atau fathah atau dhammah, maka dibaca tebal kan? Jadi al-usr ketika waqaf dibaca ro-nya dibaca tafkhim atau tebal. Masih ingat? Halo, masih ingat tafkhim tarkik? Insya Allah kita bisa lupa deh. Insya Allah ada dua gitu ya. Karena tadi ketika ada ro yang sukun sebelumnya fathah atau dhammah, maka ro-nya tebal. Bagaimana menebakkan huruf ro? Ya, menaikkan pangkal lidah. Jadi tengahnya tuh kayak ada cekungan gitu ya. Ya, usr, oro, bukan usr tapi usr. Ya. Cuma tadi poinnya adalah jangan sampai menghilangkan huruf ro-nya, itu satu. Yang kedua, ro-nya dibaca tebal. Ya. Wala yuridu bikumul usr. Oro. Dan enggak usah ragu-ragu, oro-nya itu enggak usah ragu-ragu gitu. Jangan doang, usr. Ya. Coba yuridullahu bikumul atau wa man kana ya. 1, 2, 3. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Nah, rasa ya terus? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Nah, ya. Jadi yuridu bikumul usr, jangan sampai hilang ro-nya. Aman ya? Nah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Aman ya? Aman ininya ya. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain? Nomor 12? Nomor apa namanya? Nomor 12 sih. Yang nomor 12. Aman? Aman ya? Intinya Quran ngajarin kita untuk gak korupsi.
Ya, walaupun dia sukun, ya. Apa Ustaz? Berarti kalau yang shotnya nggak dihentak nih nggak ketemu haknya. Lebih susah bacanya, Om. Coba deh Faliasum. Sebenarnya kalau kita enggak sih ya bisa-bisa aja, tapi diberi tips dari guru-guru kita, coba deh soundnya tuh agak dinaikin ininya suaranya. Sehingga nanti mengucapkan nya itu lebih mudah. Itu tips aja sih. Kalau misalkan kita udah ngeh dengan tidak memberikan hentakan di sound itu hanya pasti ke ucap ya nggak masalah juga gitu. Cuma tipsnya silahkan huruf ke ya soundnya itu ya. Dia biar nanti huruf H-nya itu smooth gitu ininya. Gitu. Itu tips aja sih sebenarnya gitu. Nggak harus begitu gitu. Cuma biasanya dengan begitu kita jadi lebih mudah gitu. Siap? Nah, lanjut ya. Kita lanjut ke selanjutnya ya, yang 13 Al-Baqarah 159. Ya, di situ ada hajj ya. Wal hajj. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Nah, di sini menariknya nih ya. Wal hajj. Seperti kita dulu talaki al-masad ya al-hab, ketika ada huruf qalqalah bertasydid terus diwaqafkan, maka cara bacanya adalah selesaikan dulu urusannya dengan tasydidnya, baru keluarkan qalqalahnya. Selalu begitu ya. Jadi nggak boleh wal hajj itu menghilangkan tasydid. Harus gimana? Wal hajj. Ya, jadi tekan dulu baru keluar qalqalahnya. Selesaikan urusannya dengan tasydidnya, baru keluarkan qalqalahnya. Nah, gitu cara bacanya. Kita coba ya. Ya, 1, 2, 3. Jatuhnya berhenti. Let's go. Hati-hati ya, yang panjang-panjangin, yang pendek-pendekin, jangan ketukar. Jadi jangan kul hiya atau hiya, tapi kul hiya mawaqitu. Aman ya? Tapi tetap dibaca yuk ininya yuk, bareng-bareng yuk. Walaisal birunya. Yuk, 1, 2, 3. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqo. Sabar ya. Biasanya gunanya tuh memang kita nggak sabar kadang-kadang. Lanjut. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sip ya. Huruf qalqalah bertasydid diwaqafkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih yang agak menarik nih ya. Al-Baqarah 196. Ini harus diperlihatkan ininya nih. Perlihatkan bibirnya. Ya, teman-teman, Al-Baqarah 196. Nah. Ya. Oke. Di Al-Baqarah 196 di situ ada kata hadhi gitu ya. Kalau itu diwasalkan nggak masalah ya, hadi, tapi timbul tantangan kalau kita wakafkan. Betul, timbul masalah kalau kita wakafkan. Nah ini memang harus di ini sih, harus ditelakin ya. Jadi pertama, jangan menghilangkan sifat qalqalah di dalnya ya. Tetap qalqalah di dalnya kita kasih ya. Terus karena diwakafkan nggak mungkin hadyi kan nggak mungkin. Kalau hadyi berarti kan sama aja dikasih kasroh kan harokatnya ya-nya. Nah terus gimana cara kita itu tetap dibaca ya-nya tapi wakaf gitu.
Ya. Nah, makanya untuk memberikan bacaan huruf ya di situ, ya, dengan diisyaratkan bibir kita itu meringis gitu. Ya. Apalagi ditambah lagi tipsnya tadi huruf H-nya itu kita agak hentak suaranya. Jadi minal had. Ini agak ini PR-nya. Nih harus satu-satu ya. Harus satu-satu ya. Oh, suaranya enggak harus. Kan meringis doang, meringis kalau enggak. Kalau minal hadi ya udah sama aja ya. Hadi atau hadhi kan itu sama aja. Iya. Nah, pelan-pelan. Jadi dalnya kita kasih dulu kol-kolahnya. Minal, ini kayak slow motion ya. Minal had. Had. Baru tahu aja begitu. Ya, jadi huruf ya-nya itu kita berikan huruf ya di situ dengan mengisyaratkan bibir kita yang meringis. Ya, isyaratnya dengan bibir yang meringis. Hadi. Karena nanti kita akan ini. Kalau ini saya baca nih, misalkan minal had. Ya-nya ada enggak? Enggak ada. Kita korupsi lagi tuh, korupsi huruf ya lagi. Ya. Tapi kalau kita baca minal hadi, dalnya enggak ada kasih qalqalah juga. Ya. Jadi kasih sifat qalqalah di dalnya, terus menunjukkan kasih isyarat huruf ya dengan bibir yang meringkis, maksudnya ada ya loh gitu. Kalau ada suaranya bedanya di mana sih? Nah, itu dia. Coba deh. Nih coba saya baca. Minal had. Ada enggak ya-nya? Saya baca minal had. Tapi ini enggak kebaca. Iya, kalau dibaca jadi kasroh, Pak. Iya kan? Kan sedangkan kan itu jadi sukun kan? Kalau diwakafkan kan iya-nya jadi sukun. Ya kan? Enggak minal hadi. Jadi kasroh tuh. Selama ini gimana bacanya? Kalau itu kan Al-Baqarah itu sering kita baca ya. Selama ini gimana bacanya? Ya, perasaan. Feeling aja. Kayaknya minal haji ini kan gitu ya. Diwasal. Nah, itu cari aman dewasa aja gitu ya. Cuma masalahnya panjang. Masalahnya panjang gitu ya. Oke, saya baca dulu deh ya. Saya baca ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. Berasa? Hadi. Dalnya kasih qalqalah ya, tetap ya qalqalahnya kasih qalqalah ya, terus meringis. Minal hadi. Karena kalau saya bilang had doang, iya-nya enggak ada. Justru isyarat meringisnya itu kita lagi nunjukin ada ya loh di situ gitu loh maksudnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya ngapain disebutin kalau nggak ada suaranya gitu. Nah, isyarat itu menunjukkan bahwa di situ ada orang. Saya lagi dikejar orang nih, ya kan? Terus saya ngumpet, ya ketemu Pak Parlin. Itu ngasih isyarat nggak? Ngasih isyarat bahwa saya ada di situ, tapi jangan bilang-bilang kan gitu ya. Ada suaranya nggak? Ya kalau ada suaranya ntar ketahuan. Kasih. Siapa begitu? Sama kayak misalkan dulu kan belajar algoritma ya, la ta'manna ala Yusuf kan gitu ya. Itu ada bunyi nunya nggak? Kan artinya la ta'manuna kan gitu ya. Tapi nunya bunyi nggak? Enggak. Diapain? Diisyaratkan nah gitu. Makanya ada bahasa isyarat pakai suara nggak? Bukan isyarat nih. Makanya iya-nya diisyaratkan dengan bibir yang meringis. Ya, minal hadi. Tapi poinnya kan ya, dalnya kasih qalqalahnya dulu ya. Ya. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Ya, jadi kasih kasih isyarat dengan meringis bibirnya. Ya, teman-teman jadi kita baca Al-Baqarah 196 minal hadyi yang diwakafkan silahkan minal hadi. Jadi dalnya qalqalahin, iya-nya kita isyaratkan dengan bibir yang meringis. Gitu ya. Kita coba dulu. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya. 1 2 3. Wa atimmul hajja wal umrata lillah.
Fa in uhsirtum famastaysara minal Had. Nah, had doang, ini ngeringkasnya mana? Minal had. Nah, makanya masalah kita selanjutnya adalah kan kita masalahnya disakal ya. Kita tuh ketika membaca huruf berharakat itu kita tuh flat ininya gitu. Padahal kan syakal itu kan bentuk huruf kita ketika mengucapkan huruf kan. Ketika di huruf itu berharakat fathah maka fathah kebuka a. Mulut kita kebuka a. Ketika kasrah pecah meringis i. Ya, ketika doma juga monyong u. Jadi a'udzu alhamdulillahi kan gitu ya. Tapi kan kita flat, biasanya kan gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, flat tuh. Jadi sakalnya itu ya bibirnya flat gitu. Mau fathah begitu, mau kasrah begitu, mau doma begitu. Padahal kan fathah kebuka a. Ya, kasrah meringis i, doma monyong u. Sehingga ketemu yang kayak begini susah. Kadang kan mesti meringis kan. Nah, kita nggak bisa meringis kalau ketemu cuma kasrah gitu. Minal hadi. Ya memang kan kayak ada rasa-rasa i-nya dikit gitu ya. Ya namanya isyarat kan, isyarat tuh wajar ya begitu ya. Jadi memang di i-nya diisyaratkan. Ya, diisyaratkan dengan meringis. Ya. Jadi gitu ya. Al-Baqarah 197 minal hadyi yang kita wakafkan. Pastikan dalnya berkolokasi kolkolahnya. Terus iya-nya kita isyaratkan dengan bibir yang meringis. Minal hadyi. Waalaikumsalam Belia. Mama Faklap ya. Saya sambil live ke apa ya. Yo. Kita belajar muskilah ya. Sekarang masih Al-Baqarah 197. Sama yang satu lagi juga begitu ya. Minal hadi yang kedua. Tapi kita baca dulu ya. Kita baca dulu yang wala tahliku. Yuk, 1 2 3. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Terus maridan aw bihi adam mir ra'sihi fa fidyatum min siyam aw nusuk. Oke, hati-hati nih ya. Ambil napasnya agak panjang dulu. 1 2 3. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. Ayo meringisnya mana? Minal. Agak cowok lebih susah meringis ya. Minal had. Meringis, enggak meringisin aja. I gitu. Coba ngomong i deh. Lebih susah ya. Minal hadi. Ya. Makanya hadnya itu, haknya itu yang maksud saya itu kalau misalkan haknya kita nggak agak sentak gitu, agak dinaikin, ngomonginnya susah gitu. Makanya tipsnya di haknya itu kita agak naikin suaranya. Minal hadi. Gak apa ya. Minal hadi. Kalau slow motion ini minal had. Gitu loh. Had. Karena kalau dikasih i iya-nya minal hadi, ya jadi kasroh. Enggak sukun dong gitu ya. Gitu ya. Gak apa. Lanjut. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Ya. Jadi ini beberapa poin ini adalah berwakaf pada 2 sukun ya. Dan masalahnya kan itu sebenarnya sih masih hangat nih. Ini kan harusnya di tasyin 4 ya. Berwakaf pada 2 sukun kan?
Nah, cuma kadang-kadang suka hilang aja. Suka hilang aja. Oke, iya. Cara paling simpelnya adalah yaudah wasalin aja. Ya. Cuma masalahnya adalah panjang. Panjang gitu kan. Ya, nggak apa. Terserah nanti ketika baca pilihan teman-teman ya, mau wakof mau wasol terserah. Tapi yang penting ketika wakof teman-teman tahu cara bacanya, dan ketika wasol teman-teman juga tahu cara bacanya. Gitu. Nanti mau wakof mau wasol pilihan dah, terserah. Ya. Oke, Hadi, ada yang mau ditanyain? Halo? Ini ada beberapa yang masih agak-agak ini ya, agak-agak meringgisnya agak-agak berat gitu ya. Kalau ibu-ibu gampang loh. Kan ibu-ibu lebih gampang ini kali ya. Ininya apa namanya? Rahangnya udah terbiasa gitu meringis gitu ya. Tapi kan cowok-cowok susah begini dah. Kenapa ya? Sering marah ibu-ibu. Ibu diomongin ibu-ibu nih gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita ke Al-Baqarah 198 ya, poin 15, 198. Oke. Boleh kita buka. Ups. Al-Baqarah 198 ya. Di mana itunya? Al-Fadtum. Ya. Ketika membaca Al-Fadtum, jadi kan huruf dod itu punya sifat isti'la, itbaq, istitolah gitu ya. Nah itu tetap dikasih gitu ya. Jangan sampai dia diidghamkan ke huruf ta. Jadi bukan afattum. Ya. Huruf dod itu terlalu kuat untuk huruf ta gitu. Dia dod itu enggak melebur ke ta. Jadi kasih isti'lanya, kasih itbaqnya, kasih istitolahnya, sifatnya siap dod. Jangan diidghamkan ke ta. Jadi faub berasa faub, lidah belakangnya naik gitu ya. Isti'la, itbaq, istitolah gitu ya. Singkatan ya. Jadi sifat huruf dodnya tetap dibaca, tidak diidghamkan ke huruf ta. Jadi bukan afattum, tapi afautum, afautum. Afautum. Assalamualaikum ya. Oke. Saya baca dulu coba ya. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablih. Ingat ya, jangan dipaksain, kalau habis jangan dipaksain. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Ini sabarnya mesti banyak nih ya. Gunanya banyak nih gitu ya. Tapi ingat ya tadi ya, fa idza afadtum, jangan afattum. Masih ingat rumusnya kalau di Mushaf Madinah ya? Kalau huruf sukun kok ditulis tanda sukunnya, berarti dia dibaca jelas. Betul enggak? Ya. Ini kan huruf dod, tanda sukunnya ditulis. Ya. Oh, berarti dia jelas dibaca dotnya. Fa idza afadtum, afadtum. Enggak boleh dotnya itu masuk ke huruf taknya. Nah, lihat ya, bandingkan dengan huruf mim setelahnya itu, tentum itu kan sukun ya. Tapi nggak ada tanda sukunnya kan? Oh, berarti dia nggak dibaca, dia melebur langsung ke mim selanjutnya. Nah gitu. Tapi selagi huruf sukun itu ditulis tanda sukunnya, berarti dia dibaca jelas tuh. Ya, gitu aja patokannya kalau di Mushaf Madinah. Afadtum min. Nah, berarti min itu ditulis tanda sukunnya, berarti jelas dibaca n.
Oke? Kita coba ya. Oke. Laisa alaikum. 1, 2, 3. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam min rabbikum fa idza afadtum min arafatin فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Nah, tarik ya. Jadi jangan sampai huruf dolnya itu melebur atau idgham ke huruf ta. Ya, ke huruf ta. Aman? Afattum? Al-Baqarah 198? Aman ya. Nah yang selanjutnya nggak kurang ini seru juga nih ya. Al-Baqarah 219 ya. Al-Baqarah 219 di situ qulil afwa sama kayak tadi nih. Iya. Nah ini waw aja gitu kan. Kalau tadi ya itu meringis, kalau waw, nah poinnya itu ya. Poinnya itu. Jadi ketika al-afwa kita wakafkan ya, itu membaca wawunya itu tadi disyaratkan dengan bibir yang sedikit monyong. Ya. Lagi-lagi biar gampang ainnya agak dihentak ya. Apa namanya? Nah, gimana? Qulil af. Ada suaranya enggak u-nya? Kalau qulil afu jadi ada kasih harokat wawunya. Qulil af. Makanya apa namanya? Itu kayak gimana sih kalau waw sukun gimana? Kan wawi wu. Oh ya. Qulil af. Memang boleh jadi nggak kedengeran suaranya. Cuma kalau kita nggak kasih monyongnya, kita ngilangin wawunya. Sama kayak tadi, kita nggak kasih meringisnya di hadi, itu menghilangkan ya-nya. Ya. Qulil af. Qulil af. Gitu ya, agak dimonyongin ya. Jadi makanya ainnya agak dihentak nih kan. Qulil af. Jadi gampang. Af. Monyongin. Yaudah, saya baca dulu ya. Saya baca dulu. Oke, sebentar. Ya. Dari yas'alunaka ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. Ya, lihat bibirnya ya. Qulil afw. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya. Coba ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Pelan-pelan juga. 1 2 3. Yas'alunaka
anil khamri wal maisir. Nah, maisir atau maisir? Rohnya tebal apa tipis? Tipis ya. Jadi bukan maisir tapi maisir. Maisir, rohnya tipis. Oke, lanjut. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Oke. Tadi hati-hati ya. Biasanya memang doma itu enak dipanjangin. Wa manafi'u lin-nasi. U-nya pendek atau pendek? Enak ya. Wa manafi'u lin-nas dengan wa manafi'u lin-nas beda ya. Hati-hati mad dua harakatnya. Lanjut. Wa yas'alunaka Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Terus Qulil af. monyongin. Ini meringi susah monyong susah nih. Qulil af. Kan tinggal monyongnya kan af monyong gitu ya. Atau kamu kayak qulil af monyong. Qulil af. Nah, gitu ya. Namanya juga isyarat kan kedengeran. Ya. Qulil af gitu ya. Cuma ya kita nggak ngilangin wawunya di situ gitu ya. Itu poinnya gitu ya. Oke, terus kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Oke. Ya. Jadi qulil af ya. Jadi jangan sampai menghilangkan wawunya. Jadi gimana cara menjaga agar wawunya tetap dibaca adalah diberi isyarat bibir kita monyong. Qulil af. Nah, gitu ya. Jadi itu tidak menghilangkan wawu ketika sukun ya, ketika diwakafkan. Qulil af ya. Baik, aman? Gimana? Sekali dong, qulil afunya dong. Mau ngelihat monyongnya gimana? Qulil afunya aja. Qulil af. Nah, ingat ya, ini afwa itu pakai ain ya. Jadi karena fokus ke monyongnya, ainnya dihajar hamzah. Ayo, siapa tuh? Fokusnya ke monyong. Fokusnya ke ngasih syarat di wawunya. Tapi akhirnya si ainnya jadi hamzah ya. Hati-hati. Qulil af ya. Qulil af. Kasih isyarat monyong ya. Ayo, boleh coba bareng-bareng. 1 2 3. Qulil afunya aja. Qulil af. Pas itu belum monyong. Belum monyong. Memang susah buat orang-orang yang nggak biasa cemberut, susah ya. Ini buat yang happy aja susah nih ya. Qulil af gitu ya, diberikan monyong isyaratnya. Nggak usah ragu-ragu monyongnya ya, nggak usah takut jelek, ganteng kok. Qulil af gitu ya. Coba 1 2 3. Qulil af. Ini menarik nih. Ada yang monyongnya terlambat gitu ya. Qulil af. Jangan terlambat. Langsung ya. Qulil af. Isyaratnya jangan lama-lama, langsung ya. Jangan ragu-ragu monyong, jangan terlambat monyongnya. Aduh. Kok susah sih jadinya ya? Kenapa sih? Ya, qulil af ya. Waalaikumsalam Bu Ida. Ya, sekali lagi. Pak siswa monyongnya jangan ragu-ragu, Pak Parlin jangan telat. Ulang. 1 2 3. Qulil af. Qulil af. Belum monyong Pak, belum monyong. Coba monyong Pak. Coba ngomong bibirnya monyongin. Nah, gitu kan agak monyong tuh.
Ya, qulil af. Monyongin Pak, monyongin. Sekali lagi ya. Pokoknya selagi posisi belum monyong kita belum pindah nih. Ya, Pak Farid udah nggak telat. Ya, tinggal mahasiswa nih. Tinggal mahasiswa belum monyong. Ya, 1 2 3. Qulil af. Selesaikan dulu wawunya, af baru monyong. Qulil af. 1 2 3. Qulil af. Mahasiswa masih diem, af doang. Af. Jadi mahasiswa baru selesai di fa-nya doang, tapi monyongnya belum. Qulil af gitu doang. Qulil af. Nah, gitu. 1 2 3. Qulil af. Mahasiswa doang lah ya, mahasiswa doang nih. Mahasiswa doang. Ayo, Pak. 1 2 3. Qulil af. Nah, berasa monyongnya enggak? Dia kan berarti beliau kan selesai di fa-nya kan? Selesaikan fa-nya baru monyong. Qulil af. Nah. Qulil af. Oh, berarti emang monyongnya sedikit beliau itu ya. Jadi kayak gak kelihatan sedikit doang ya. Qulil af. Tapi oke ya secara ini ya, secara konsep ya. Qulil af. Gitu ya. Kalau tadi iya-nya jadi meringis, ini waw-nya jadi monyong. Aman? Kayaknya enakan di wasol ya. Qulil afwa gitu ya. Tapi ya seenggaknya kita tahu ketika kita membaca dengan waqaf, maka qulil af. Ketika wasol ya lebih sederhana ya. Qulil afwa dan selanjutnya qulil afwa kadzalika. Gitu ya, aman? Ya. Intinya jangan menghilangkan atau jangan mengkorupsi huruf terakhir ketika waqaf walaupun dia sukun. Gitu ya. Nah, jadi makanya naikin huruf kedua sebelum itu gitu ya. Ini ain kan, berarti qulil af. Nah, jadi gampang tuh. Qulil af. Ya. Kalau kita nggak monyong, berarti kita menghilangkan waw di situ. Kita korupsi huruf waw. Berarti qulil af doang, wa-nya hilang. Ya, mahasiswa ya, jangan ragu-ragu monyongnya. Emang buat orang yang nggak terbiasa nggak terbiasa monyong susah ya. Insya Allah. Nah, biasanya nyarakin orang tuh ada faedahnya juga ya. Itu gampang jadinya. Ini loh kayak Ronaldo habis ngegolin. Kan udah gitu kan. Nah itu dia lagi ngomong itu gitu kan. Lagi baca ini. Aman ya? Oke, apa? Lanjut atau menyerah? Gitu langsung menyerah gitu. Oke, selanjutnya Al-Baqarah 245. Ya, 245 di situ ada wa yabsutu pakai shad tapi di atasnya ada sin kecil. Wa yabsutu. Nah, itu gimana? Sejatinya boleh dibaca pakai shad, boleh dibaca pakai sin, boleh, silahkan ya. Cuma disarankan baca pakai yang di atasnya. Ini kan sinnya di atasnya shad kan? Ya. Jadi silahkan dibaca wa yabsutu. Wa yabsutu. Karena memang dirasa kalau kita pakai shad ini susah nih. Shadnya tebel, to-nya tebel kan ya. Wa yabsutu, lebih 2 kali kita ininya gitu ya. Tapi kalau sin kan tipis tuh. Wa yabsutu, to-nya aja yang tebel. Tapi kita baca dari awal ya. Kita baca dari Mang Dzalati sebentar. Merah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya. Jadi silahkan boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Tapi disarankan yang atas ya. Yang atas. Jadi kalau yang atasnya sin berarti dibaca sinnya gitu ya. Memang ada yang sinnya di bawah ada, tapi kayaknya sekarang udah nggak ditulis lagi di Mushaf Madinah tuh ya. Gitu. Jadi silakan dibaca pakai shad, nggak masalah ya.
Nggak salah ya. Tapi coba dibaca dulu. Yuk. 1, 2, 3. Yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Oke, aman ya? Secara arti sama Ustaz. Kenapa? Secara arti Secara arti nggak masalah. Secara arti nggak masalah. sama aja gitu. Ya. Apa namanya? Sama, wa yabsutu juga sebenarnya gitu ya. Memang gini loh, anggaplah gini. Anggaplah misalkan Quran itu turun di Padang. Misal gitu ya. Orang Padang ngomong huruf ro-nya ra. Ro fathah ra. Jadi gitu ya. Ya makanya ya udah berarti nanti Quran itu dibacanya ro itu dibaca ra gitu, sesuai dengan logatnya orang Padang gitu. Nah, orang Arab juga kan begitu. Dia punya logat masing-masing gitu kan. Anggapnya Arab itu kayak Indonesia kan. Kira-kira bacaan Quran orang Tasik sama orang Makassar sama gak logatnya? Bisa beda kan? Nah, orang Arab juga begitu gitu. Makanya di qiraah-qiraah lain banyak yang misalkan bunyinya kok nggak sama kayak kita gitu. Nah, nanti jangan langsung disalah-salahin ya misalkan. Kita misalkan kemana nih? Ke belahan bumi yang lain. Ada imam yang baca ihdinas siratal mustaqim. Loh, kok pakai sin sih? Bukan pakai shad ya? Enggak, qiraah dia pakai sin. Atau kita ke mana lagi? Kita ke negara mana lagi? Baca gini, ihdinas siratal mustaqim. Kok di antara zai sama sin sih? Kan shad. Enggak, bacanya begitu gitu. Ya di qiraah lain bacanya begitu gitu. Semua shot bisa di Oh tidak, tentu tidak. Ada kaidah-kaidah tertentu yang apa namanya harus kita patuhi ketika kita menggunakan qiraah atau riwayah tersebut. Gitu. Jadi kita nggak bisa mencampur adukan. Yang ini pakai asim, ini pakai kolun, yang ini nggak gitu, nggak bisa. Satu ya satu gitu. Kalau pakai itu terus. Gitu. Ya jadi kalau pertanyaannya maknanya sama nggak? Maknanya sama. Cuma kayak kita ngomong sesuatu yang di bahasa Indonesia itu biasa gitu, tapi di bahasa daerah jadi aneh gitu. Apa ya, misalkan misalnya teman-teman Sumatera sih ya, kita hari sudah petang, hari sudah petang, misalkan gitu kan sama-sama petang sebenarnya, cuma dia ngomongnya petang gitu, misalkan gitu, kan sama-sama petang kan artinya. Nah, gitu. Jadi tapi karena luhun itu kayak dialeknya dia tuh berbeda, aksennya berbeda. Nah, itu ya udah mau gimana orang aksen. Cuma ya sama nggak sama, gitu kan. Kalau misalkan kayak Mas Andi kan kalau ke Palembang kan ya aksennya kan beda tuh gitu kan ya, aksennya beda gitu kan. Terus kita ke daerah lain aksennya berbeda gitu. Memang kelihatannya aneh gitu. Iya. Pergi dulu. Kita kan biasanya pergi dulu kan gitu ya. Ini pergi dulu. Gitu. Saya kemarin ke Kalimantan juga, begini ini gitu kan. Ya karena kita bilang kan di sini di Pulau Jawa tuh nggak kayak gitu, ke sana ya aneh gitu kan. Tapi maksudnya biasa aja begitu gitu aksennya. Gitu. Jadi sama aja ininya. Ya. Jam berapa ini? Ibu-ibu datang belum ibu-ibu ini? 8. Makanya kita tetap kalau jam 7 kurang cakep tuh ya. Tadi saya itu pada kemana hilang nih gitu. Tapi emang iya, saya udah bilang cowok-cowok itu nggak bisa pagi. Berat gitu kan. Itu ini jamnya emang jam tidur kayaknya itu. Iya. Jadi kan sebenarnya kan jam belajar kita itu kan jam 6.30 ya. Iya. Tadi kita mulai jam 7.10. Kan jadinya jamnya sedikit gitu ininya gitu ya. Satu lagi deh ya, biar ini ya. 2 lagi deh nih, biar satu halaman gitu ya, halaman 5 semua ya. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik.
Oke, 18 ya. Yang Al-Baqarah 256. Ya, Al-Baqarah 256. Nah, ini kan qad tabayyana, ya. Qad tabayyana. Nah, itu huruf dalnya itu melebur sempurna ke huruf ta. Ya, idgham kamil, masih ingat? Gimana polanya? Polanya adalah ketika ada dua huruf yang bertemu, huruf pertamanya kosong, nggak ditulis tanda sukunnya, huruf keduanya bertasydid, kan gitu ya? Kayak abattum, ya. Nah, ini sama. Ini tulisannya qad tabayyana, dalnya tanda sukunnya nggak ditulis, taknya bertasydid. Nah, kalau kayak gitu udah nggak usah ragu-ragu, dalnya leburin ke ta. Jadi kalau sholat tidak ada ya? Enggak, karena melebur sempurna sehingga sifatnya dia juga melebur gitu semua. Jadi jangan baca qad tabayyana, makanya jadi keliru kalau baca qad tabayyana. Tapi qad tabayyana. Ya. Nih, coba saya baca ya. Ini lanjutannya ayat kursi ya. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Ya, lihat dalnya nggak ditulis tanda sukunnya, taknya bertasydid, langsung masukin dal ke ta dengan sempurna, idgham kamil atau tam, sehingga bacanya jangan kode lagi tapi qad tabayyana. Coba ya. La ikraha. 1 2 3. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Ya, jadi jangan, kita suka zikir pagi petang ya, jangan sampai la ikraha la fiddin qad tabayyana. Baca qad tabayyana. Ingat ya, ini baca qad tabayyana ar-rusydu. Ya, dalnya melebur sempurna ke ta. Ya. Aman? Satu lagi ya. Biar pas satu halaman. Al-Baqarah 258. Ya, 258 itu di mulk sama lagi nih. Ya, apa namanya? Berhenti pada dua sukun, berwaqaf pada dua sukun. Intinya sama, jangan menghilangkan huruf keduanya. Ya. Al-mulka ketika diwakafkan baca al-mulk, mulk, ya. Sifat hams pada kafnya kasih tetap dibaca, ya. Jadi bukan al-mulk, bukan dibaca al-mulk, enggak. Al-mulk. Ini kalau saya slow motion al-mulk. Kasih sifat hamsnya aja. Sifat itu menunjukkan bahwa di situ ada kaf loh gitu. Kalau tadi iya kan, iya sukun jadi meringis isyaratnya, ya. Kalau dom waw monyong. Nah, kalau kaf ya atau yang huruf-huruf yang memiliki sifat hams, kasih sifat hamsnya. Ya, kasih sifat hamsnya gitu. Ya, misalkan nih coba saya baca ya. Coba saya baca Al-Baqarah 258. Ya, 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Ya, bukan mulk tapi mulk. Mulk kasih sifat hamskaf. Mulk. Mulk gitu ya. Jadi bukan mulk tapi mulk. Coba mulkeh.
Nah, kan kamu tuh kehnya ya, tapi kehnya digituin banget gitu ya. Ya, jadi an atahullahul mulk. Jadi sifat hamsnya loh yang terakhir itu sifat hams di kafnya, bukan mulek. Sering dibaca mulek. Enggak gitu, tapi ya. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Ya, oke, coba ya. Coba kita baca alam taro dari awal. Hati-hati mulknya kasih hamsnya, bukan mulek ya. Ingat, bukan mulek. Yuk alam taro 1, 2, 3. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Bukan mulk tapi mulk ya. Oke, lanjut إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Oke, mantap. Aman ya? Mana nih? Oh, yang hadir berapa orang kita? 5, pasti so dihitung 2. Oke, kalau gitu ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyain? Berarti sampai halaman 5 ya. Mas Randika ada? Ada. Boleh, yang mana? Wakof di 2 huruf sukun. Ya. Kalau akhirnya hamzah itu baca gimana ya? Nah, kalau hamzah kasih tekanan. Jangan mayyasha. Jadi menunjukkan bahwa di situ ada hamzah, kasih tekanan. Kalau kalian saja mayyasha, ada hamzahnya enggak? Enggak ada. Tapi kalau misalkan kita mau ngasih hamzah di ujungnya, Mas Rika ada contohnya di yang ada. Sering nemu, iya. Contohnya mayyasha deh ya. Jangan kebayang ya mayyasha ya. Man ya sya panjang terus ada hamzah. Ya kan? Terus diwakafkan. Maka untuk menunjukkan bahwa di situ ada hamzah, kasih tekanan ketika diwakafkan. Yang gosok gitu. Suaranya aja, ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Berasa? Nah, itu ada hamzahnya tuh di situ. Kan kita di ayat kursi ya. Illa bima syaa. Kalau saya itu enggak ada hamzahnya. Tapi kalau saya kasih tekanan bima syaa. Nah, itu menunjukkan bahwa itu ada hamzah. Nah gitu. Ini harusnya cowok-cowok jago ini bikin kode ya. Itu kan berarti kan tadi ya, kalau kodenya ya meringis, kalau kodenya waw monyong, kalau kodenya kaf kasih hamsnya, kalau kodenya hamzah kasih tekan gitu. Semuanya kode gitu. Jadi gitu. Jadi apa namanya? Tadi di awal itu poinnya jangan korupsi walaupun 1 huruf. Jangan korupsi walaupun 1 huruf. Ya, kenapa nih? Aman? Ada lagi yang lain? Sebelum kita diserang sama negara api? Cukup? Waduh, kenapa nih? Loading dia. Yaudah. Saya sih berharap ini dibaca ya. Atau bahkan misalkan nanti ketika di rumah itu dibaca terus bingung terus nanya terus di-share di grup gitu ya. Jadi kalau grupnya sepi nih kemungkinan gak ada yang baca nih sehingga gak ada yang bingung sehingga gak ada yang nanya gitu. Kan bikin seujun gurunya kalau gitu kan. Jadi tolong dibaca deh biar apa? Biar bingung.
Nah, karena kan kalau bingung nanya kan. Kalau nanya berarti oh ada. Iya, berarti dia baca sama dia. Gitu ya. Oke. Sip, kalau gitu. Terima kasih semuanya udah datang. Aduh, sayang banget padahal saya pengen berlama-lama gitu ya. Ya, kayaknya sehari satu pertemuan satu halaman nih. Mudah-mudahan inilah nggak apa-apa lah ya, pelan-pelan ya. Oh. Ini gimana ini? Adanya ketidakaktifan sama live harus sesuaikan verifikasi untuk verifikasi. Udah. Pandang sakit. No, tadi dia WA. Atau kurang sehat dia bilang kayak gitu. Pak Didi juga Pak. Kalau Pak Didi malah nggak ini apa namanya nggak ngabarin. Yang Pandang doang yang ngabarin. Pagi-pagi banget tadi dia WA. Saat maaf nih izin hari ini nggak datang karena kurang sehat gitu. Kalau kurang enak badan kan bisa kasih matching ya. Dia bilang kurang sehat mau gimana? Kan matching kan penyedap rasa kan ya. Kurang enak badan kan dia bilang. Oh, berarti kasih matching kalau nggak si Royco gitu ya. Oke kalau gitu. Terima kasih semuanya udah datang, udah pagi-pagi bukan olahraga malah bikin pusing gitu ya. Tapi seru lah ya. Ada mungkin beberapa kebanyakan dari yang tadi kita baca itu kita baru ngeh gitu ya. Iya enggak? Oh ternyata begitu ya. Selama ini tadi kata Pak Paparin, pilih aja gini nih gitu. Pilih gitu ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan, kita akhir dalam istighfar. Astaghfirullahalazim. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om nanti coba ini saya nunggu yang baru ya, kayaknya belum datang lagi. Itu soalnya punya Ustaz Freddy kalau kata itu tuh. Bukunya nanti pertemuan selanjutnya coba mudah-mudahan udah ada ya. Oh makasih Om. Orang ganteng. Kayaknya di atas soalnya udah habis itunya. Itu punya Ustaz Freddy nanti. Besok sebelumnya ingetin ya misalkan hari Kamisnya atau hari Jumatnya. Biar nanti dapat yang baru juga. Ini kan second. Nah, enak ya. Ini enggak baca sok. Iya. Monyong jangan lupa. Ulil af. Suka beliau monyongnya ya. Taman now. Tapi kan monyong ya. Taman now. Itu Taman now biasa. Dia kan sifat lin. Oh, itu yang Rom itu ya. Aku baca tadi di Tasin 3. Oh, Rom itu adalah cara baca yang berbeda dari Ismam. Aduh, apa lagi tuh? Jadi kan Ismam kan la ta'manna ala Yusuf kan gitu. Nah, kalau Rom itu kita baca sekira sepertiga harakat. La ta'manuna ala Yusuf gitu. Itu namanya Rom. Berarti aku yang isya taman. Nah, monyong pasti tekan tapi ada monyongnya ya. Iya, makanya sebenarnya itu mau bacanya la ta'manuna sebenarnya. Cuma nu-nya itu enggak diomongin, hanya disebut awalnya isyaratnya aja. Coba ngomong la ta'manuna deh. La ta'manuna kan gitu kan? Nah, nu-nya enggak disebutin jadi la ta'manna ala Yusuf gitu. Jadi nah, kayak gitu. Nah, itu Ismam. Mushaf Madinah ada tandanya atau dihafal? Ada tandanya. Dia kayak agak ada wajik gitu di nunnya. Hanya itu aja atau? Iya. Waalaikumsalam kan Bu. Nah, cara baca yang lain dari itu adalah Rom. La ta'manuna ala Yusuf. Manuna. Nah, itu Rom. Rom adalah cara baca lain dari Ismail. Sip. Salam buat Bu Lili ya. Bu Yuli. Oh, buat Bu Lili. Bu Yuli kan temennya Bu Lili. Iya. Beda rumah. Waduh nyender. Ya. Abu. Izin duduk di bangku. Iya, duduk mah di bangku Bu. Kalau duduk di wajan Ibu nanti dimasak. Dengkulnya lagi bermasalah. Sama saya juga izinnya Bu ke atas ya. Ini sama Bu dengkul. Ya lo kita berasa kayak udah tua bener ini kita ya. Dengkul sakit. Ya Allah. Sedih amat ini kita. Iya Bu dimaafin. Sama saya juga di atas nggak apa ya? Kagak ngaji sayang ya. Seminggu sekali doang kagak ngaji kita. Ini saya juga lagi halangan nih Tat. Kenapa? Bukan ya. Lagi halangan. Silakan Bu. Lagi halangan saat. Ya apa nyantai. Bukan ya. Soalnya ada makan semua. Iya. Mami Bu agak lama ya tadi ya telat dikit ya. Apa?
Kita mau ngaji atau mau tidur? Boleh, pokoknya kita mah kelas boleh dah ya. Apa aja boleh gitu. Oke. Sebentar. Kita tasin 1 ya.